Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari pertama, hari Minggu pertama di bulan yang terakhir tahun 2022 yang sudah kami masuki. Terima kasih banyak Bapa untuk anugerah-Mu bagi masing-masing kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini untuk kami mempersembahkan puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Yes, Lord. Bapa, hamba percaya pagi ini di tempat ini kami membangun mezbah dan kami mempersembahkan korban puji-pujian, Yes. pengagungan, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan janji-Mu ya dan amin. Yes. Engkau datang Amin. untuk memberkati kami. Yes. Terima kasih banyak Bapa. Di tempat ini pada pagi hari ini kami mendeklarasikan, kami memperkatakan nama Yesus Amin. adalah nama yang berkuasa. Amin. Nama dari Raja di atas segala raja. Yes. Terima kasih Bapa. Thank you. Namanya menyembuhkan, Yes. nama yang memulihkan, Yes. nama yang mematahkan setiap belenggu, Amin. nama yang membebaskan orang yang terikat. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba rindu masing-masing kami di tempat ini, kami mempunyai hati yang terbuka Yes. untuk menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah dalam kebebasan Roh Kudus dan dalam pengurapan-Mu yang baru, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, Shalom. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan. Berikan sekali lagi salam kiri kanan, katakan, saya senang kita bertemu pagi hari ini. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Mari kita membaca 5 ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Belum semua. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ayat pertama. Karena itu buanglah, katakan buanglah. Katakan sekali lagi buanglah. Apa yang perlu dibuang? Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat berikutnya, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi. Katakan jadilah. Jadilah seperti apa? Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin. Katakan selalu ingin. Katakan selalu ingin. Katakan selalu ingin. Selalu ingin apa? Ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat, dan datanglah, katakan datanglah. Katakan datanglah. Datanglah kepada, ulang sama-sama, dan datanglah kepada siapa? Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Ayat yang terakhir, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah memperkatakan
bahwa bangunan ini terjadi dari dua bagian. Yang pertama, yang kelihatan, bisa lihat kiri kanan, dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah fondasinya. Yang tidak kelihatan. Ya. Dua bagian, kelihatan dan tidak kelihatan. Dan untuk membangun gedung ini, bangunan ini, tentu dibutuhkan batu-batu. Yang disusun, batu-batu yang disusun, maka terbentuklah bangunan ini. Sehingga kita bisa melihat, ini gedung yang kelihatan. Ini fisiknya. Ya, ini bangunan, ini gedung yang dibangun dari batu-batu, bukan batu-batu yang hidup, tapi batu-batu yang mati. Dalam pembacaan kita pagi hari ini ada disebutkan bukan batu-batu yang mati, tapi batu-batu yang hidup. Siapa batu-batu yang hidup itu? Siapa batu-batu hidup itu? Wow, mari kita simak baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hatimu, buka matamu, buka telingamu, dan perhatikan apa kata firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan, kepada jemaat yang ada di perantauan, yang mereka yang tersebar di mana-mana. Dan kemudian ini mereka diingatkan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani. Nah, perhatikan, rumah apa? Rumah rohani. Bukan rumah gedung yang kelihatan dengan mata jasmani kita ini, tapi rumah rohani. Katakan rumah rohani. Firman Tuhan ya dan amin. Biarlah kamu juga. Kamu itu siapa? Yaitu jemaat. Dan saya percaya firman Tuhan kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar di berbagai tempat. Firman Tuhan yang sama juga untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Untuk jemaat yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Saya percaya, saya hamba Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Untuk siapa? Untuk siapa? Biarlah kamu juga. Kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah rohani yang tidak kelihatan itu. Biarlah kamu juga. Dan firman Tuhan ini saya aplikasikan. Biarlah kita juga. Biarlah jemaat di tempat ini juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Siapa yang ingin digunakan oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani? Angkat tangan. Ya. Yang lain tidak mau? Untuk pembangunan, untuk membangun rumah rohani. Katakan membangun rumah rohani. Katakan sekali membangun rumah rohani. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah dipergunakan sebagai batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Katakan sekali lagi. Dipergunakan sebagai batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Bapak Ibu Saudara adalah batu-batu yang hidup, bukan batu-batu yang mati. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Dan biarlah kamu juga, biarlah Bapak Ibu Saudara, biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ikuti apa yang saya katakan. Kita adalah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Katakan sekali lagi 2, 2, 3. Kita adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Mari semua bangkit berdiri. Katakan dengan saya adalah batu hidup
untuk pembangunan rumah rohani. Katakan nama masing-masing. 2, 2, 3. Saya Jamie adalah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Lihat wajah kiri kanan, katakan, engkau adalah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ya. Untuk membangun rumah rohani. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah batu-batu yang hidup, bukan batu yang mati. Paulus berkata yang kelihatan itu sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan tidak kelihatan, tapi yang kelihatan. Ya, saya ulangi, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Mengapa? Karena yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Membangun rumah rohani itu tidak kelihatan. Rumah itu tidak kelihatan. Rohani itu tidak kelihatan. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ada amin? Siapa yang mau digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani? Angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk engkau. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau melihat setiap tangan diacungkan sebagai jawaban bahwa mereka mau menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah hari ini ada satu komitmen yang baru. Ada rededikasi bahwa kami mau digunakan sebagai batu hidup untuk membangun, untuk pembangunan rumah rohani. Tuhan melihat engkau Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukan kebetulan kau ada di tempat ini pada pagi hari ini. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya percaya karena Tuhan punya rencana indah untuk hidupmu. Untuk membangun rumah rohani. Yang punya nilai kekekalan, bukan sementara. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan untuk jawaban atas setiap jemaat di tempat ini. Mau untuk mempersembahkan hidup mereka. Digunakan sebagai batu hidup. Batu-batu yang hidup. Untuk pembangunan. Untuk membangun rumah rohani. Terima kasih Bapak. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Mari kita kembali lagi perhatikan ayat yang kelima ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Saudaraku, dikatakan, kita adalah imam-imam yang kudus. Imam itu tugasnya apa? Seringkali kita dengar, tugas imam itu memberkati umat. Tugas imam apa? Menjadi juru syafaat, berdoa untuk umat. Tugas imam apa? Untuk mempersembahkan korban. Dan kita menjadi imam-imam. Ini untuk apa? Pembangunan rumah rohani. Untuk membangun rumah rohani, dibutuhkan imam-imam. Siapa imam itu? Lihat dulu kiri kanan. Anda adalah imam. Engkau adalah imam. Imam di mana? Imam di kantormu. Imam di mana? Imam di rumahmu, Pak. Tugasnya imam apa, Pak? Mempersembahkan korban. Tugas imam apa, Pak? Memberkati. Tugas imam apa? Menjadi juru syafaat, berdoa untuk umat. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk suamimu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Itu tugas siapa? Tugas siapa? Katakan tugas saya. Amin. Dikatakan Anda menjadi apa? Suatu apa? Bagi suatu imamat kudus. Anda menjadi imam-imam. Siapa imam di tempat ini? Angkat tangan. Ya, masih yang lain belum. Anda bukan imam?
Jangan angkat tangan begini Pak. Kenapa begini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan saya adalah imam. Iya, imam dalam keluarga, imam dalam pekerjaanmu, ibu. Engkau imam dalam keluargamu, mendoakan anak-anakmu, menjadi juru syafaat, memberkati mereka. Saya membaca kisah daripada Ribka dengan saudara-saudaranya ya. Sebelum berpisah, mereka kumpul. Kemudian apa? Mereka ucapkan berkat, memberkati. Kiranya engkau memberkati saudaraku. Wah, itulah panggilan Tuhan untuk kita. Apa? Memberkati. Amin. Menjadi imam-imam kudus. Untuk apa? Pak Sitompul, kita menjadi imam-imam untuk apa? Ya, perhatikan untuk apa? Mempersembahkan persembahan rohani. Katakan persembahan rohani. Jadi semua yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara lakukan, itu satu persembahan rohani. Lihat, perhatikan baik-baik, rumah rohani dan persembahan rohani. Ulang sama-sama 2, 2, 3, rumah rohani dan persembahan rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pena, beri garis bawahi. Ya. Ada di sana katakan rumah rohani dan persembahan rohani. Biarlah kamu digunakan ya, sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani dan persembahan rohani. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani dan persembahan rohani. Wow. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itu sesuatu yang berkenan kepada Allah. Di mengakhiri tahun 2022 ini, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, menjadi batu-batu hidup bagi pembangunan rumah rohani dan persembahan rohani. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Menjadi batu-batu hidup bagi pembangunan rumah rohani dan persembahan rohani. Sekarang saya ingin bertanya lagi terakhir, pertanyaan berikut. Siapa yang ingin menjadi batu-batu hidup bagi pembangunan rumah rohani dan persembahan rohani? Angkat tanganmu. Untuk menjadi imam-imam Allah, imam yang kudus. Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Katakan lagi bersama saya adalah batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Nah sekarang ada pertanyaan, Pastor, bagaimana supaya saya bisa menjadi batu hidup? Semua mau menjadi batu hidup, tapi bagaimana, apa yang harus saya penuhi? Apa kualifikasi saya untuk menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan 3 hal. Hal yang penting bagi Bapak Ibu Saudara mau menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ingat ayat yang kelima diawali dengan ayat yang pertama. Supaya Anda menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Pak Samuel, yang pertama kita baca ayat 1. Pasal 2 ayat 1, sama-sama. Baca yang keras Pak. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Untuk menjadi batu-batu hidup. Untuk rumah rohani yang pertama, Anda harus buang itu apa? Semua yang jahat. Termasuk apa? Kedengkian. Apa lagi di situ? Tipu muslihat. Apa lagi? Apa? Fitnah. Buang dari antara kamu. Karena itu, buang itu. Karena apa? Karena kamu telah dilahirkan baru. Pasal 1 ayat-ayat sebelumnya. Oleh kuasa firman, kamu telah dilahirkan baru. Kamu telah hidup yang baru. Karena itu buanglah. Memang untuk membuang, tentu proses yang pertama kita harus mengalami apa? Kelahiran baru. Perhatikan pasal 1 ayat sebelumnya. Kamu telah dilahirkan baru dari benih, bukan benih yang fana, tapi benih
yang tidak fana. Pasal 1 ayat berapa? Ayat 23, pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Karena Anda meresponi firman Tuhan, Anda mendengar firman Tuhan, Anda menerima firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, Anda mengalami mujizat kelahiran baru. Ya. Itu karena kuasa firman. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 24. Dikatakan demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Masih koma. Ayat berikutnya, sama-sama baca 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Itulah firman yang berkuasa untuk apa? Untuk kita mengalami kelahiran baru. Mujizat itu. Puji Tuhan, ya. Ketika saya masih usia remaja, SMA, saya banyak membaca firman Tuhan. Saya sudah ikut beberapa kursus Alkitab, tertulis waktu itu. Sehingga banyak ayat sepertinya Yohanes 1 ayat 12, Wahyu 3 ayat 20, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, itu semua tentu sudah harus diingat, hafal. Karena apa? Itu firman yang berkuasa ketika melayani seseorang. Ya. Tapi ingat, untuk menjadi batu-batu hidup, firman Allah katakan buanglah. Bilang sama teman kiri kanan, buanglah itu semua. Ya. Kalau masih ada di hati, masih ada yang mengganjal, buang itu. Ya. Dari wajah bisa kelihatan, coba lihat dulu wajah kiri kanan. Hatinya sudah bersih atau masih belum bersih? Ya, masih ada sakit hati? Ada. Kenapa? Semua lihat ke depan. Puji Tuhan. Semua lihat ke depan. Jangan tunduk-tunduk. Jangan tunduk, Pak. Lihat ke depan, Pak. Ya. Ini jemaat ini semua kelihatan hatinya semua sudah bersih. Tapi belum semua bilang amin. Yang tidak bilang amin tadi siapa? Tolong angkat tangan. Oh, tidak ada yang berani bilang angkat tangan lagi. Ya. Dari wajah semua kelihatan hatinya semua bersih. Puji Tuhan. Amin. Ya. Karena itu buanglah. Karena itu membuat itu kita tidak bisa menjadi batu hidup untuk bangunan rumah rohani. Yang berikut yang kedua. Supaya menjadi batu hidup, ayat yang kedua. Kita harus apa? Kita harus menyukai firman Tuhan. Katakan menyukai firman Tuhan. Katakan menyukai firman Tuhan. Katakan sekali lagi, menyukai firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini, ayat yang kedua. Dan jadilah, katakan jadilah, sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, katakan selalu ingin, akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Air yang murni dan rohani itu apa? Itulah firman Allah. Jadilah orang yang menyukai firman Tuhan, Pak. Kenapa Bapak Ibu Saudara Anda mau datang ke gereja? Kenapa? Karena aku mau dengar firman Tuhan. Mengapa baca Alkitab? Karena aku menyukai firman Tuhan. Jadilah orang yang menyukai firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkannya. Anda tidak mungkin merenungkan sesuatu yang Anda tidak sukai. Anda tidak mungkin merenungkan seseorang pemuda atau pemudi yang Anda tidak sukai. Ya kan? Tapi karena Anda suka, Anda mulai ingat-ingat dia, iya kan? Kalau Anda suka firman Tuhan, pasti Anda mau merenungkan firman Tuhan. Jadilah orang yang menyukai firman Tuhan. Belum semua bilang amin. Jadilah orang yang suka, yang menyukai firman Tuhan. Wow. Anda berjam-jam di depan HP. TikTok atau TikTok? Apa? TikTok. Enggak habis-habis, terus ya.
Kenapa Anda lakukan itu? Karena Anda tidak menyukai firman Tuhan. Iya. Anda harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan kata, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Selamat artinya menuntun engkau kepada jalan yang benar. Ya. Yang berikut yang ketiga, supaya Anda menjadi batu hidup untuk rumah rohani. Yang ketiga kita harus apa? Datang mendekat kepada Tuhan. Bilang mendekat kepada Tuhan. Saya percaya salah satu tanda orang dekat dengan Tuhan, dia suka berdoa. Dia suka beribadah. Dia suka menyanyi, menyembah Tuhan. Ya. Bangun pagi, Bapak Ibu Saudara, dengarkan lagu rohani. Ya. Saudara bisa ikuti musik di situ untuk mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan dia putar lagu rohani di kamar, kemudian dia ikut menyembah Tuhan. Ya. Mendekatlah kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya, datang kepada dia, mendekat kepadanya. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Dialah batu hidup, dialah batu penjuru. Dan kitalah bagian dari batu-batu itu. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Datanglah kepada batu yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Mendekatlah, maka kita menjadi bagian. Kitalah batu-batu hidup. Untuk apa? Pembangunan rumah rohani. Amin. Tadi saya hitung berapa orang yang main musik, berapa orang yang bertugas di belakang. Saya itu mereka 10 orang. Bagi saya mereka itu termasuk batu hidup. Anda menjalankan panggilan sebagai batu hidup. Untuk apa? Pembangunan rumah rohani, membangun atmosfer rohani, membawa umat untuk menyembah Tuhan. Iya. Menjadi batu-batu hidup. Kita bisa menjadi batu hidup dalam keluarga kita, di perusahaanmu, di PT, di kantormu, di tengah-tengah komunitasmu. Jadilah batu-batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Amin. Tapi ingat, untuk menjadi batu hidup, ingat 3M. Yang pertama, membuang. Yang kedua, menyukai. Yang ketiga, mendekat. Amin. Ulang sama-sama, katakan. Yang pertama, membuang. Yang kedua, menyukai. Yang ketiga, mendekat. Ibu Ratna, apa yang harus dibuang? Ya, apa? Buanglah segala macam kejahatan, termasuk kedengkian, kemunafikan, apalagi. Buang semua itu. Amin. Baru ayat yang terakhir, dan jadilah, dan supaya kamu menjadi batu-batu hidup. Ya. Datanglah. Ya, dan ayat yang terakhir, ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga, biarlah jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kamu juga, biarlah engkau, biarlah kita semua dipergunakan sebagai suatu pembangunan untuk pembangunan rumah rohani. Sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Amin. Ini bukan kemauan Pastor Jimmy, tapi firman Allah katakan, biarlah kamu, hendaklah kamu, biarlah engkau, biarlah kita semua dipergunakan sebagai batu hidup. Amin. Untuk membangun kita semua, kamu, bukan satu orang, kita semua. Saya rindu supaya tema kita digenapi. Kita masing-masing mengalami penggenapan tema. Tahun 2020 ini dikatakan, menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan. Ulang sama-sama, menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan. Selama
masih siang. Artinya selama ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, di penghujung atau bulan yang terakhir di tahun 2022 ini kesempatan bagi kita menjadi batu hidup. Ada banyak acara berhubungan Natal, tapi bagi saya yang penting firman Allah harus diberitakan. Supaya orang mendengar firman Tuhan, orang diselamatkan. Ya. Dan saya rindu juga kita semua bergairah, antusias untuk menyambut Natal kita tanggal 24 malam dan tanggal 25 Desember untuk acara-acara kita yang khusus tempat ini. Begitu banyak acara-acara di luar Natal, tapi jangan lupa kita punya acara yang khusus tanggal 24 malam di tempat ini, hari Sabtu. Dan tanggal 25 itu bertepatan hari Minggu, kita bersama-sama merayakan Natal. Dan juga akhir tahun tanggal 31 hari Sabtu dan tanggal 1 Januari, pastikan kita bersama-sama mempersembahkan syukur kepada Tuhan di tempat ini. Kita semua dipakai Tuhan menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Memberkati orang lain, juga panggilan Tuhan untuk kita. Tadi malam saya bertemu dengan beberapa teman pengurus dari tempat ini. Ya. Di-sharingkan tentang kebutuhan kita. Dana untuk operasional. Dan juga dana untuk pembangunan gedung gereja ini. Ya. Kita juga semua menjadi bagian dari pelayanan ini. Supaya semua pelayanan kita bisa berjalan. Kita butuh dana untuk operasional untuk semua pelayanan kita. Tapi juga saya perkatakan, di tengah-tengah kesulitan kita, tantangan untuk kebutuhan kita yang banyak, mari kita tetap mempedulikan mereka yang membutuhkan. Mari kita lakukan pelayanan, yaitu GKRI Bukit Zaitun Tiban peduli. GKRI peduli. Dan saya perhatikan dan sepakat tadi malam bahwa persembahan kita hari ini persembahan yang khusus. Itu kita khususkan untuk pelayanan diakonia. GKRI peduli. Ya. Kita juga di tengah-tengah tantangan kesulitan kita juga perlu menyediakan benih untuk kita tabur sebagai persembahan kita untuk pelayanan diakonia. Ya. Saudaraku, saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia memenuhi semua kebutuhan kita. Mari kita lakukan panggilan kita, panggilan Tuhan untuk kita menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan, selama masih siang, artinya selama ada kesempatan. Dan saya perkatakan, hari ini juga, tanggal 4 Desember, adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk menabur. Selama masih siang, tahun depan tema ini tidak ada lagi, sudah tema yang baru. Dan hari ini juga kesempatan bagi kita untuk apa? Bilang sama teman kiri kanan untuk menabur. Bilang sama Pak Samuel, Ibu, Papa, ini kesempatan kita menabur hari ini. Di minggu yang pertama, sebelum berangkat saya juga sudah punya niat. Tuhan, aku juga mau tabur benih untuk pelayanan diakonia. Mungkin saya hanya 100, mungkin saya paling tidak 100.000 saya persembahkan untuk itu. Tapi itu bisa memenuhi juga, meringankan, memenuhi kebutuhan orang lain. Dan hari ini, ya saya perkatakan, hari inilah kesempatan bagi kita juga untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Ya. Selama masih siang, selama ada kesempatan. Dan saya perkatakan pagi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Ya. Saudaraku, jangan jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Ya. Mari kita jadi orang yang bukan selalu ingin diberi, tapi jadi orang yang suka untuk memberi. Amin. Jangan jadi orang yang selalu ingin diberi, tapi jadilah orang yang suka untuk memberi. Ulang sama-sama, 2, 2, 3. Jangan menjadi orang yang selalu ingin diberi, tapi jadilah orang yang suka memberi.
Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Ini orang yang murah hati atau orang yang pelit? Nah, lihat dulu. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Ya. Bilang dulu, dari wajahmu kelihatan engkau orang yang murah hati. Engkau orang yang suka memberi. Engkau orang yang suka memberkati Tuhan. Ya. Saya rindu supaya semua jemaat di tempat ini dikenali. Mereka orang jemaat yang murah hati. Jemaat yang memberkati. Pak, terima kasih banyak loh Pak. Ya, kami gereja diberkati oleh gereja dari tempat Bapak. Wow, puji Tuhan. Ya, kita memberkati orang lain, memberkati gereja yang lain, memberkati komunitas kita. Dan firman Tuhan katakan, ketika memberkati orang lain, itu kita punya terang itu akan bersinar. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya. Hari ini hari Minggu yang pertama kita menerima pelayanan perjamuan kudus. Ini adalah satu anugerah Tuhan bagi kita. Untuk menerima roti dan anggur yang mengingatkan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus berkata, lakukan ini berulang-ulang sampai aku datang kembali. Jadi artinya ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu tanda ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Dan juga sebagai tanda kita tetap menanti-nanti bahwa dia akan datang, dia datang kembali. Iya. Menyatakan kita bahwa darahnya berkuasa untuk menguduskan kita, melepaskan kita dari yang jahat. Pastikan hari ini, ya, semua kita adalah batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saya rindu supaya bangunan kita ini segera dipasang itu atapnya di atas lantai 2, ya. Sehingga ini pun kita bisa perbaiki. Coba lihat dulu ke atas dulu, lihat dulu kiri kanan kita ini, ya. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama Pak, ya. Ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, kata firman Tuhan, itu juga berarti membuka pintu berkat bagi kita, ya. Firman Tuhan berkata, bangunlah rumah itu, aku akan berkenan kepadanya dan akan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah hari ini menjadi kesempatan, katakan kesempatan. Mari kita menabur dalam kasih. Dan saya rindu kita juga mengalami penggenapan, kita menuai dalam kelimpahan. Saya rindu pada bulan Januari, kita semua punya kesaksian. Kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita tidak hanya menabur, tapi kita juga menuai dalam kelimpahan.